Salam sehat dan salam semangat buat semua anak didik kami kelas 10. Pada pertemuan kita kali ini, materi pembelajaran kita adalah dari alat optik bagian yang ketujuh, khusus mengenai mata. Dan pokok pembelajaran kita dari bagian mata ini adalah sebagai berikut. Kita akan mempelajari mengenai mata normal dengan istilah emetropi dan mengenai cacat mata dengan istilah ametrop. Baik, pembelajaran kita akan segera kita mulai. Mari kalian ikuti dan perhatikan pembelajaran ini sampai selesai. Kita perhatikan judul dari pembelajaran kita bagian awal adalah mata dan bagian-bagian mata. Kita perhatikan gambar yang berikut ini. Ini adalah merupakan gambar sebuah mata, dan untuk sebuah mata ada 10 bagian yang penting yang perlu kita ketahui dari mata ini. Untuk lebih jelasnya, kita buat dalam tabel seperti berikut ini. Bagian yang pertama adalah sklera yang berfungsi untuk melindungi bola mata terhadap gangguan luar yang bersifat mekanis. Kornea menerima dan meneruskan cahaya yang masuk pada mata. Selanjutnya adalah pupil mengatur cahaya yang masuk ke dalam mata. Lensa membiaskan cahaya dari benda supaya terbentuk bayangan pada retina. Iris untuk mengatur besar kecilnya pupil. Otot siliari mengatur tebal dan tipisnya lensa mata. Koroid menyerap cahaya yang tidak diperlukan. Retina tempat terbentuknya bayangan. Bintik kuning bagian daripada retina, tempat terbentuknya bayangan yang jelas. Yang terakhir adalah saraf optik, berfungsi untuk meneruskan rangsangan bayangan dari retina menuju ke otak. Selanjutnya kita perhatikan mengenai mata normal dengan istilah emetropi. Kita perhatikan bagian penting dari mata normal berikut ini. Yang pertama adalah untuk sebuah mata normal, bayangan itu terbentuk tepat pada retina mata. Kita perhatikan contoh bayangan yang terbentuk pada retina mata untuk mata yang normal berikut ini. Kita perhatikan ketika cahaya datang dari suatu objek, kemudian cahaya yang datang ini dibiaskan oleh lensa mata, dan perpotongan daripada sinar-sinar bias itu harus tepat pada retina mata. Jadi bagian ini adalah merupakan bayangan dari suatu objek. Kemudian sifat-sifat bayangan yang terjadi pada retina mata adalah sebagai berikut. Bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian bagian berikutnya adalah mengenai titik dekat atau PP. Itu berjarak 25 cm. Apa itu titik dekat? Titik dekat mata adalah jarak terdekat yang dapat dilihat dengan jelas, atau dengan kata lain, jarak terdekat yang dapat difokuskan oleh mata. Selanjutnya adalah titik jauh atau PR. Ini sama dengan jauh tak berhingga. Apa itu titik jauh? Titik jauh mata adalah jarak terjauh yang dapat dilihat dengan jelas, atau dengan kata lain, jarak terjauh yang dapat difokuskan oleh mata. Selanjutnya kita perhatikan mengenai daya akomodasi mata. Apa itu daya akomodasi mata? Daya akomodasi mata adalah kemampuan mata untuk mencembungkan atau memipihkan lensa mata. Sebagai catatan, mata dalam keadaan berakomodasi maksimum ketika melihat benda atau objek yang dekat, sedangkan keadaan mata berakomodasi minimum atau disebut dengan mata dalam keadaan rileks atau santai, atau bisa juga disebut dengan keadaan normal ketika melihat benda atau objek yang jauh. Selanjutnya kita perhatikan mengenai cacat mata dengan istilah ametrop. Yang pertama adalah disebut dengan miopi. Miopi atau dengan kata lain rabun jauh. Kita perhatikan bagian penting daripada miopi ini. Untuk miopi disebut juga dengan berpenglihatan dekat. Lensa mata terlalu cembung atau terlalu positif. Kemudian titik jauh sama dengan pada jarak tertentu, atau titik jauh itu lebih kecil dari jarak tak berhingga. Kemudian bayangan terbentuk di depan retina mata. Kita perhatikan di sini perpotongan dari pembiasan sinar yang masuk pada lensa mata itu berpotongan di depan retina mata. Selanjutnya untuk penderita miopi,
dapat dikoreksi atau dibantu dengan lensa cekung atau lensa negatif agar bayangan jatuh pada retina mata. Yang kedua disebut dengan hipermetropi atau rabun dekat. Untuk penderita hipermetropi disebut dengan berpenglihatan jauh. Lensa mata terlalu cekung atau terlalu negatif. Titik dekat PP sama dengan lebih besar dari 25 cm. Kemudian bayangan terbentuk di belakang retina. Kita perhatikan di sini, bayangan yang terbentuk adalah di belakang retina mata. Selanjutnya untuk seseorang berpenglihatan jauh atau hipermetropi itu dapat dikoreksi atau dibantu dengan lensa cembung atau lensa positif agar bayangan jatuh pada retina mata. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Seseorang penderita rabun jauh hanya mampu melihat dengan jelas benda-benda paling jauh 4 meter. Agar ia dapat melihat dengan jelas benda yang sangat jauh, tentukanlah kuat lensa yang dibutuhkan. Kita buat penyelesaiannya. Untuk penderita miopi, jarak benda itu sama dengan jauh tak berhingga ya. Dan jarak bayangan atau S-aksen itu harus berada di negatif titik jauhnya. Nah, untuk menentukan kuat lensa, kita harus menentukan seberapa jauh titik fokusnya. Maka menentukan titik fokus kita pergunakan persamaan hubungan jarak fokus jarak benda dengan jarak bayangan ya. Ini sudah berulang kali kita gunakan pada pembelajaran sebelumnya. 1/f sama dengan 1/s ditambah dengan 1/s aksen. Maka 1/f sama dengan 1 jauh tak berhingga ditambah dengan 1/-4. 1 dibagi jauh tak berhingga ini hasilnya sama dengan 0 ya. Sehingga jarak fokus F kita peroleh sama dengan negatif 4 meter. Selanjutnya kita sudah bisa menentukan kuat lensa yang dibutuhkan. Kita menggunakan hubungan kuat lensa P itu sama dengan 1 fokus ya. Kita perhatikan di sini karena satuan titik fokus adalah meter, maka persamaan untuk kuat lensa P kita pergunakan 1/f. Maka kuat lensa P akan sama dengan 1/-4 atau sama dengan negatif 0,25 dioptri. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Seseorang berpenglihatan jauh memiliki titik dekat 50 cm. Agar ia dapat melihat dengan jelas benda dekat pada jarak normal 25 cm, tentukanlah kuat lensa yang harus dipakai. Kita buat penyelesaiannya. Untuk penderita hipermetropi, jarak benda S itu sama dengan 25 cm dan jarak bayangan S aksen itu sama dengan negatif titik dekat. Kita menentukan terlebih dahulu jarak fokusnya. Kita pergunakan persamaan 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Maka 1/f sama dengan 1/25 ditambah dengan 1/-50. Akan sama dengan 2/50 dikurang 1/50 sama dengan 1/50. Sehingga kita peroleh jarak fokus F sama dengan 50 cm. Nah, sekarang kita menentukan kuat lensa. Kita pergunakan persamaan P sama dengan 100/f. Kenapa ini kita pergunakan 100/f? Karena satuan daripada titik fokus di sini adalah satuan cm. Maka kuat lensanya akan sama dengan 100/50, akan sama dengan 2 dioptri. Nah, selanjutnya kita perhatikan cacat mata yang nomor 3 disebut dengan presbiopi atau dengan kata lain mata tua. Presbiopi ini terjadi karena berkurangnya daya akomodasi mata karena usia lanjut. Lensa mata tidak dapat mencembung dan memipih sesuai kebutuhan. Titik jauh atau PR lebih kecil dari jauh tak berhingga dan titik dekat PP itu lebih besar dari 25 cm. Kita perhatikan di sini untuk penderita presbiopi atau mata tua itu dapat dibantu dengan kacamata rangkap dengan istilah bifokal. Sebagai catatan untuk kacamata bifokal ini ya, lensa negatif itu ada pada bagian atas dipergunakan untuk melihat benda yang jauh
Dan lensa positif yang berada di bagian bawah itu nanti akan dipergunakan untuk melihat benda yang dekat. Untuk lebih jelasnya mengenai presbiopi ini, kita perhatikan contoh soal yang nomor 3. Seorang kakek menderita mata presbiopi dengan titik dekat 75 cm dan titik jauh 200 cm. Tentukanlah kuat lensa yang digunakan agar mata kakek berpenglihatan normal. Kita buat penyelesaiannya. Nah, bagian pertama adalah kuat lensa yang dipergunakan untuk melihat benda yang jauh, ya. Di sini kita pergunakan jarak bendanya itu sama dengan jauh tak berhingga. Maka 1/f sama dengan 1/s ditambah dengan 1/s aksen. Maka 1/f akan sama dengan 1 tak berhingga ditambah dengan 1/-200. Kita perhatikan di sini S aksennya berada di negatif titik jauh, ya, 200 cm. Sehingga jarak fokusnya sama dengan negatif 200 cm. Sehingga kuat lensa yang harus dipergunakan akan sama dengan P sama dengan 100/-200 akan sama dengan negatif 0,5 dioptri. Nah, selanjutnya kuat lensa untuk melihat benda dekat. Di sini jarak bendanya adalah jarak benda untuk mata normal, yaitu sejauh 25 cm. 1/f sama dengan 1/s ditambah dengan 1/s aksen. Kita masukkan S-nya sama dengan 25 cm. Kemudian S aksen adalah merupakan negatif titik dekat mata, ya, 75 cm. Maka 1/f sama dengan 1/25 ditambah dengan 1/-75. Maka 1/f sama dengan 3/75 dikurang 1/75 sama dengan 2/75. Sehingga jarak fokus F sama dengan 75/2, ya, sama dengan 37,5 cm. Sehingga kuat lensa yang dipergunakan sama dengan 100 dibagi F. Maka kuat lensa P sama dengan 100/37,5 akan sama dengan positif 2,67 dioptri. Nah, selanjutnya untuk cacat mata yang berikutnya, ya, berarti nomor 4 sampai nomor 7 di sini kita buat dalam bentuk tabel seperti ini. Nomor 4 adalah astigmatisma, nomor 5 adalah katarak, nomor 6 adalah seroptalmia, dan nomor 7 adalah strabismus yang disebut juga dengan mata juling. Sebagai soal latihan untuk kalian, di sini saya buat 4 nomor dan soal ini bisa kalian kerjakan secara mandiri. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini mengenai mata normal dan cacat mata. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Selamat belajar untuk kalian semua, tetap semangat dan semoga berhasil.